Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya sangat tersanjung, sangat terkejut kedatangan sahabat-sahabat saya sekalian reunian. Ini selamat datang Pak, sebelah kanan saya Pak Kabid Wasdal. Selamat datang Pak Kabid Wasdal. Kemudian di sampingnya Kasubit Epawas. Gak lupa. Dal mantan juga. Yang di sebelahnya Ibu apa? Ibu Ayu. Ini Ibu apa di sebelah kiri saya? Ibu apa, Bu? Ibu pokoknya apa? Sebelah kiri saya ini sudah tidak asing lagi lah di Kabupaten Tangerang. Ibu Jenderal, selamat datang. Ya, betul. Kemudian di sampingnya ada teman saya juga, juga apa? Beliau itu mantan Kang Nong. Tahun berapa? Kirain mantannya disebut-sebut ya. Kalau saya sebutin tahunnya ketahuan usia saya, Pak. 2005, Pak. 2005 ini senior Kang Nong nih. Kemudian di sampingnya ada Ibu Pira Yulinar ya. Pira aja. Bapak camat ini. Aduh. Ya. Bisaan, camat. Ya, intinya selamat datang ya teman-teman semua. Karena sengaja saya undang ke sini bahwa diundang di Sijabrik Podcast. Sijabrik Podcast ini satu-satunya media informasi komunikasi yang ada di 20 kenyataan. 20 kenyataan ini cuma satu di sini. Mungkin juga di SKPD yang lain barangkali cuman Selatan, Mbak Penda mungkin belum nyoba gitu, mungkin lagi dirancang gitu ya. Kita studi banding, Pak, kesini. Sekalian kesini studi banding ya. Jadi, udah bagus juga ruangannya, Pak. ya emang sengaja nih di apa namanya di desain sedemikian rupa supaya kesannya memang studio. Nggak apa-apa buka masker. Alhamdulillah. Oke. Juga Kita udah vaksin sudah booster, Pak ya. Sudah PPKM ya sini ya, PPKM 1 ya. Alhamdulillah. Kemarin kita udah undang salah satu kabid di PBB. Iya. Itu banyak manfaatnya kaitan dengan ke-PBB-an. Mulai dari apa? Proses Pelayanan PBB. PBB, kemudian kan bulan bulan April, Mei, Juni itu banyak insentif pajak daerah ya, daerah, sehingga sekalian sosialisasi ke masyarakat untuk memanfaatkan PBB, karena PBB mah setiap rumah pasti bayar pajak. Kurang seri wae. Terkesan dengan Bapak. Kangen, Mbak. Ya. Bisaan lah, Iya. Sepatan juga merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang yang memang sedang berbenah dari perubahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman, industri, sehingga pola pikirnya partisipasi masyarakatnya semakin tinggi, Pak. Oleh karenanya banyak yang berkembang, restoran, kemudian perumahan-perumahan kan otomatis tuh banyak hal-hal yang memang ya itu. Nah ini pas kan, bidang Wasdal ini menjadi motornya Bapenda kaitan dengan penggalian pajak daerah, kemudian kaitan dengan pengawasannya juga, kaitan juga dengan pemeriksaan pajak daerah. Pajak daerah itu kan ada 9 ya, kalau nggak salah 9. Betul, apa? Betul 9, Pak. 9, yang 2-nya di P2, PBB, 7 di non PBB. Tapi Wasdal masuk semua nih. Ya, Di
di 9 mata pajak pajak. PBB masuk di ini kelebihan Wasdal nih memang seperti itu. Jadi nggak salah kalau memang banyak teman-teman Wasdal tuh yang banyak di lapangan ya semua Pastinya. dalam rangka menggali potensi. Jadi para pelaku usaha di wilayah Kecamatan Selatan yang nanti akan kedatangan teman-teman dari Bapenda jangan kaget, nanti dikasih minum aja ya. Alhamdulillah. Apalagi yang punya restoran, yang punya reklame itu Tandain mukanya ya Pak Camat. Seragamnya juga ngedorong para pelaku usaha di wilayah Selatan untuk taat pajak. Iya. Karena pajak itu memberi kontribusi dalam hal pendapatan daerah, nanti imbasnya untuk pembangunan Selatan itu sendiri. Dana desa, bangunan sarana prasarana kan. Betul. Nah, bidang Wasdal tugasnya apa aja nih Pak Kabid Wasdal? Baik Pak Camat, saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Camat, Ya. kesempatan suatu kehormatan dari kami. Susah saya ngejadulin Kabid Wasdal soalnya di Nah, lapangan tuh. iya. Makanya alhamdulillah Pak Camat, pada hari ini kami diberi kesempatan atas undangan Pak Camat. Suatu kehormatan bagi kami dari bidang Wasdal, utamanya dan umumnya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi, berdialog dengan masyarakat, maupun memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pajak, pengawasan lah dan pengendalian pajak daerah, utamanya di tupoksi kami tadi Pak Camat. Nah, ini saya bawa anggota saya yang semuanya berfungsi melakukan tupoksi pengawasan dan pengendalian pajak daerah. Nah, kalau Pak Camat tadi cerita nanya apa tugasnya? Pada dasarnya ada tiga Pak Camat. Tugasnya. Ya, Pak Camat pura-pura nanya pada Pak Camat dulu ini mantan Kabid Wasdal. Nah, tapi kita jelasin ke masyarakat bahwa ada tiga utamanya tugas Wasdal ini adalah pertama dari bahasa Was aja kan pengawasan ya. Pengawasan. Jadi apa-apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kaitan kesadaran pajaknya, kepatuhan pajaknya. Apa yang diawasi kira-kira? Kita awasi itu dari segi subjek pajak, kita awasi kebenaran data subjek pajaknya. Kemudian dari sisi objek pajaknya kita awasi kepatuhan dan kebenaran nilai pajaknya, Pak Camat. Kalau subjek pajak itu apa? Subjek pajak itu manusianya atau badan orangnya yang pemilik usahanya ya. Betul, ya. Manusia dan orangnya. Kalau dari sisi subjek contohnya nih ya. Objeknya misalnya restorannya gitu. Objeknya restoran. Nah, kalau objeknya misalnya tanah gitu ya, subjeknya berarti badan atau orang. Itu kita awasi. Yang diawasi orangnya atau kalau restorannya dari subjek, atau ininya? dua-duanya Pak Camat. Orangnya diawasi. Orang itu dalam kaitan itu konteks apakah ada perubahan orang atau tidak. Contoh ini mungkin informasi kepada semua masyarakat ya. Contoh kecil PBB ya. Telah berdiri di atas tanah itu pabrik. Nah, tanahnya masih atas nama pribadi. Nah, subjeknya sebenarnya sudah berubah kan. Beralih ke pabrik itu. Pabrik atau hotel ya. Nah, itu perlu kita lakukan pengawasan dalam kaitan itu. Artinya teman-teman harus jeli di lapangan melihat apakah dari subjeknya ini berubah atau tidak. Kebanyakan apabila objek berubah, kemungkinan subjeknya berubah. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian kami juga dari sisi teknologi tadi Pak Camat mengatakan ya, dari sisi pengawasan itu kami mengawasi yang objek non PBB itu berkaitan dengan aktivitas usahanya Pak Camat. Laporan pajaknya. Jadi kalau harus bayar pajak usaha. Atau kalau memang sesuai dengan ketentuan, kalau usahanya itu sudah di atas omsetnya per bulan 5 juta ya kalau nggak salah teman-teman ya. Iya, kalau untuk Di sini banyak nih warung-warung rokok kena pajak nggak kira-kira? Itu lain Pak Camat. Kan usaha sama. Nah iya, ini beda. Kalau usaha itu juga ditentukan dengan jenis usahanya. Oh, jenis usahanya. Jadi kalau pajak daerah itu ada yang tadi Pak Camat bilang 9, 7 yang non PBB dan 2 yang PBB BPHTB, itu kategorinya itu pajak daerah. Pajak daerah. Misalnya hotel. Hotel di sini belum ada. Tapi ada apartemen di sini.
Nah, itu bisa. Bisa itu, Pak. Karena dia kategorinya sudah termasuk hunian yang menghasilkan kegiatan ekonomi, itu termasuk. Apartemen kena juga? Kena kalau memang dikenakan bentuk sewa. Sewa. Oh. Nah, misalnya di apartemen dikosin dalam bentuk kondotel atau kondominium atau Hostel. hostel gitu. Nah, itu, Meskipun punya satu. kalau Berapa? kita nggak salah ada 20 pintu minimal kalau hotel ya. Kalau punya 10 20 itu ada. apartemen baru dikenakan pajak. Iya, Dengan 10 nama pintu ya, yang Pak. sama, Pak Sama Camat. yang sama. Tapi saya belum Pemilik yang sama. dikenakan ya. Pak saya. Camat Belum mah punya pura-puranya berarti. dia Kos-kosan punya. Pak Padahal Camat. punya Dia nih. belum punya berarti. Tapi belum dibeda-beda dikenakan. namanya. Belum dikenakan pajak. Iya, berarti. belum kena Cuma pajak. satu. Tadi namanya banyak. Jadi ada 10 pintu. 10 pintu, Pak. 3 orang, 4 orang. Nggak kena. Jadi dipecah begitu. Nah, itu kita nanti awasi subjeknya, Pak. Oh, Jadi, orangnya ya. Kelihatannya Jadi sih orangnya. orangnya itu kita awasi tingkat ketaatannya barangkali Iya, gitu ya. betul. Kepatuhannya. Oke. Akurasi datanya juga seperti itu, Pak Camat. Jadi ada hotel, Restoran. hotel termasuk di dalamnya apartemen, apalagi Kondominium ya, hostel, Hostel. kemudian Kos-kosan yang di atas 10 pintu, pintu. ya, Kos-kosan teman-teman ya? 10 pintu kena juga. Kena ya. Pajak, Pak. Oh, berarti kalau misalnya seorang punya 9 pintu enggak? Kalau dari Perda nggak masuk. Enggak. Kena. Jadi 10 pintu ya, 10 pintu ke atas baru kena. Ya. Nah, Bapak itu, kalau Pak. mau jangan dibuat 9 terus namanya beda lagi. Nah, iya. Ya. Pak Oh, Camat jadi begitu yang 5 rencananya. atas nama siapa gitu. Nah, iya itu tadi yang dibilang mengawasi subjeknya itu, Pak Camat. Karena ada kemungkinan seperti itu. Itu kalau cara pengenalan hotel gimana? Kalau hotel udah jelas lah mungkin ya. Kalau hotel nih, di sini nggak ada hotel, apartemen. Nah, ini kemungkinan kalau di daerah sini banyaknya Kos-kosan. kos-kosan ya, rumah kontrakan. Bisa Betul. Nur? Boleh? Boleh. Jadi rumah kontrakan yang nilai omsetnya sebulan di atas 5 juta ya. 5 juta. 5 juta. Kalau satu pintu misalnya 500, kalau 10 kan 5 juta. Kena itu, Pak. Itu kena? Kena. Berapa duit kenanya tuh? 10% tarifnya. Kalau Tarifnya jadi 10%. 5 juta itu kali 10% jadi 500.000 bayarnya. bayarnya. Oh. Per bulan. Per bulan karena ya? Per bulan. Itu masa pajaknya per bulan. Itu kalau jenis hotel ya? Jenis hotel, Hotel terus apa lagi? restoran. Restoran. Nah, ini di kita nih banyak restoran nih. Ya Nah, iya. itu, Pak. Nah, ini mohon bantuan Pak Camat ini sebenarnya Namanya kesempatan koordinasi nih Pak Camat nih. kesempatan baik ini memang sengaja. Karena tadi dari awal saya bilang kesempatan ini lagi Berkembang. maju-majunya. Nah, mungkin saja ada pelaku yang memang belum ngerti. Betul. Atau memang ada pelaku yang nggak ngerti tapi lupa. Bisa. Atau memang pelaku yang ngerti tapi memang nggak mau bayar pajak. Pura-pura nggak ngerti. Pulang-pulang nggak ngerti. Ini Iya. 3 kategori tadi tuh. Kepatuhan pajaknya Tingkat itu. kepatuhan. Betul. Memang kami termasuk tugas yang berikutnya yang kami sampaikan tadi tupoksi dalam Jadi rangka hotel, restoran, hiburan. hiburan apa aja tuh Pak? Hiburan itu Pak Camat masa nggak tahu kalau hiburan mah. Iya kan hiburan kan banyak nih hiburan nih. Yang Bapak sering hiburan apa? Karaoke Iya, saya gitu mah loh Pak jarang Camat. di rumah aja saya mah. Karaoke Pak Camat. Oh belum ada di sini, karaoke belum ada. Pas Pas, belum. Mantu panti Panti pijat. Kalau yang tunanetra di sini mungkin ada ya. Tunanetra kena nggak Karena tunanetra? itu enggak itu. Enggak ya. Karena dia bukan bentuk Nah badan hiburan usaha. berarti di sini kosong. Apalagi? Itu Ada Pak, potensi Permainan ketangkasan. konser kalau konser ya di itu kan suka ada tiket dari IO gitu Pak Oh, Camat. iya itu Di di kita di Sepatan khususnya belum. Belum ya. Oh, belum ada. Ya, Kan belum ada. Ke depan ada nanti Tempat wisata Pak. konser. rekreasi, Wisata. tempat wisata. yang hiburan-hiburan Oh, di ketangkasan. kita Mainan ketangkasan. Belum, Kayak belum. kolam Belum ada renang, juga. Kolam renang. kalau pernah ada juga. Ada. Iya, Oh. ada ketangkasannya. Ada ketangkasannya. Kalau ada ketangkasan. Kalau kolam renang ada ketangkasan. Ketangkasan tuh maksudnya biliar atau gimana? Ya termasuk itu yang Biliar masuk Biliar Bapak. masuk. Ternyata Masuk Bapak itu. tuh. Kalau dipancing keluar biliar. ketangkasan tuh yang memerlukan keahlian Pak. Keahlian. Nah, kan Bapak misal jago main biliar ya kan itu pas Pak, itu biliar itu perlu keahlian. Nah, iya itu. Kan orang yang main biliar nggak mungkin yang nggak bisa main biliar itu. Itu Pak Camat tuh. Seperti itu. Nah, itu lanjut Pak Camat ya, itu ada Ayo, lanjut. parkir Pak Camat. Ada nggak di sini parkir. Parkir yang Yang ada pinggir operator. jalan atau di badan jalan atau gimana nih? Usaha Parkirnya? usaha perparkiran yang bentuknya seperti secure parking. Oh belum, kayaknya Sky belum ada parking. belum. Yang Tapi ada memang juga yang di badan usaha. jalan. Nah, itu lain. Itu Sedang. retribusi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Itu leading sektornya siapa? Dinas Perhubungan. Oh, Dinas Perhubungan. Nah, ini tapi jelas lagi kami garap itu Bapak Jadi Ibu banyak. ya, kami garap karena berkaitan dengan potensi yang luar biasa yang Hmm. parkir Parkir tepi tepi jalan jalan. itu. Oke. Nah, minggu depan kami ke Sumedang itu kaitan dengan studi tiru
parkir tepi jalan ini yang cukup luar biasa. Badan jalan ya. Badan jalan. Oh, Ya, jadi itu luar hotel, biasa. restoran, hiburan, parkir. Reklame. Nah, ini reklame nih. Itu Pak Camat. Di kita Banyak. kita Banyak juga di banget. kecamatan punya kewenangan menerbitkan reklame tapi jenisnya umbul-umbul dan spanduk. Nah, iya itu Itu. sudah Pak Camat. Jadi ini mohon nih teman-teman nih, kami sampaikan dengan segala hormat juga kepada semua masyarakat kaitan dengan reklame ya. Memang kami akui dengan keterbatasan pegawai kami tidak bisa semua reklame kita lihat ya. Tetapi mohon bantuan dari Pak Camat nih yang tadi dibilang umbul-umbul, spanduk, baliho atau apa tuh kain ya. Kain. Sebenarnya reklame lebih dari itu Pak Camat. Ada lagi yang Ada billboard. Oh, billboard, videotron ya. Nah, itu harus Di kita ada di kecamatan Nah. videotron, kenal nggak? Nah itu masyarakat harus paham itu Pak Camat. Tapi mungkin juga sosialisasi kami yang perlu berkelanjutan ya. Karena masyarakat ini berpikir yang disebut reklame itu yang betul-betul wah gitu gambarnya. Oh, Seperti pemasaran atau perumahan yang tulisan Imperial Park. Nah itu mereka anggap yang begitu. Padahal yang kecil-kecil misalnya Yang di atas. kelapa hijau tapi ukurannya di atas 1 meter itu kena. 1 meter. tetap kena ya. Tetap kena Di itu. atas 1 meter. Nggak mahal kok itu Nggak pajak mahal, Pak. reklame itu. Bayar Tarifnya per masih tahun lagi. murah. Per tahun lagi reklame itu. Nggak mahal itu. Reklame per tahun. Yang Tahun. jenis tertentu, Pak. Jenis Ada yang setahun, ada yang balon udara, ada yang sebulan. Tergantung- Kalau balon udara. Bukan berdasarkan durasi gitu Iya misalnya betul. 2 bulan atau apa 2 minggu gitu. Masa pajak. tayang, masa tayang itu ada 3, 6, 9, 12. Ya, Kalau- 12. Umbul-umbul dan spanduk itu kan kalau nggak salah 2 minggu tuh. Ya tapi hitungan kita 3 bulan itu walaupun Iya, di 2 minggu meskipun- karena di bawah 3 bulan Oh, itu kita gitu. anggap itu 3 bulan walaupun dia masa tayangnya 40 hari misalnya. Kecuali balon udara per bulan ya Pak. Ya. Jadi reklame itu apa lagi? Yang 2 lagi itu PAT dan PPC. mah PPC. PAT itu apa? Pajak air tanah. Pajak air tanah dan Pajak penerangan jalan. kalau itu dari kayak gimana tuh pajak perulangan jalan? Pajak penerangan jalan itu dari satu sumber yaitu PLN Bapak Ibu yang Jadi berkaitan- nggak dikenakan ke masyarakat ya? tidak dikenakan masyarakat, tapi masyarakat harus tahu di apa nih invoice tagihan PLN itu ada. Muncul. itu Pajak. pajak PPJ. Oh, Untuk iya. rumah tangga itu 3%. Nah, kadang-kadang kan kalau kita perhatikan struk listrik itu ada tuh PPJ 3%. Nah, itu nanti PLN setornya ke kas daerah. Ke kita ya store-nya ya. Melalui suatu sumber itu. Jadi masyarakat itu mempunyai peran dalam PPJ ini. Semakin banyak rekening listrik, semakin banyak PPJ. Jadi masyarakat kalau Ini seru nih kalau pajak nih. iya seru Pak Camat. Seru nih. Luar biasa ini. 3 jam bisa nggak? Bisa. Bisa Pak. Hah? Kurang nggak? Kurang kalau bisa. Selagi musik dulu Pak. Nggak, soalnya ini kan supaya masyarakat kan memang Paham, betul ya? memahami. Pada saat memahami nanti akan kita dorong untuk taat gitu. Iya, betul Pak Camat. Tadi kan kategorinya ada yang dia taat tapi masa bodoh, Iya. ada yang nggak taat, Taat dan jujur Pak Camat. nggak ada yang jujur. Oke, ini sebelum kita lanjutin, biasanya di podcast ini suka ada ini nih, ada kopi si Jabrik namanya. Alhamdulillah. Enak banget nih waktu Si pas Jabrik nih. jadi ikon. Sponsor. Nanti nggak apa-apa dari sini ngopi lagi nggak apa-apa. Ini mah biar ngerasain Ya, setiap podcast tuh ada kopi si Jabrik. Kopinya khas, Pak. Kopinya khas Khas. Dari sini. dari Sepatan. 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 oh ada Ada kopi. pengolahan. Ada. Ini si Jabrik nih namanya nih. Ini Oh, iya. ikonnya. Nah, Bang yang punya luar biasa masih muda. Makanya Jabrik. Singkatan pasti Jabrik. Pak nama Jabrik. Jadi Titik rambut tuh di si Jabrik. samping nama pada saat kita mikirin apa nih namanya, dia lewat nih. Oh, Jabrik. Inspirasi banget ya. Saya pikir dari rambut Pak Camat Ikonik ya ya. Pak, ikonik. Ya, Pak Camat juga kan rambutnya Jabrik. Tapi Pak Camat belum di sini, Om Peri. Belum. Belum. Iya. Waktu itu. Jadi kata pendirinya Ya. lagi mikir apa namanya nih. Lewat dia tuh. Oh, si Jabrik tuh. Ayo diminum. Ayo, makasih Pak Camat ya. Ayo. Ambil. Sambil ngopi nih Pak Camat Ambil ya. ngopi. Ini ada kopi dan teh, Pak ya. Ya. Teh dan teh si Jabrik. Iya, maksudnya teh. Enak memang Pak Camat. Itu apa? Luar biasa nih. Teh. Oh, iya. Ayo Om Per, enak kopinya. Pas ini. Gulanya juga dengan kopinya. Terima kasih nih. Iya. Bapak Ibu nih. Di sini. Memang sengaja ya teman-teman Bapenda saya undang. Memang kaitan dengan potensi pajak di kita ya. Kemarin juga PBB sudah. Sekarang di kita banyak potensi nih tadi.
Ya, Pak. Tadi di Restoran, antara Pak. 7 jenis pajak di kita yang paling banyak itu restoran. Sekarang muncul nih kan KPKP segala macem. Ini mungkin saja masyarakat ada yang memang belum mengerti bagaimana sih kok saya harus bayar pajak gitu. Padahal omset saya juga nggak nutup gitu misalnya. Nanti tolong dijelaskan nanti ya. Siap. Bagaimana persyaratannya. Kemudian reklame misalnya. Banyak kan di sini banyak perumahan-perumahan nih sehingga banyak iklan-iklan perumahan, iklan rokok segala macam. Apa namanya? Yang memang perlu diketahui. Bulan Juli saya mau operasi reklame saya. Wah, Saya minta bantuan teman-teman Wasdal. kita sambut nih Pak Camat. Ya, Alhamdulillah. kita teman-teman Memang- Wasdal, kita mau turun-turunin, terutama yang menjadi kewenangan kecamatan, spanduk dan apa namanya dan Pada advertising juga umbul-umbul. tuh. Banyak Tadi tuh, Pak Jaya Camat. banyak tuh. Karena apa? Karena ada yang memang udah bayar pajak, tapi belum ada izinnya. Nah, itu. Kita babat habis. tapi ada juga yang Tuh. sudah ada izinnya tapi belum bayar Nah, pajak. ada. Nanti Yang nanti juga. bulan Juli saya mau rapatkan dulu. Nanti saya mau bantuan teman-teman lah, apa dari Wasdal kah, apa dari UPTK. Kita bareng-bareng supaya Ya, ada PT. tadi mungkin dalam rangka penggalian ya, penggalian. Ya, saya lanjut Pak Camat ya. Nah, balik tadi. Lanjut. Yang punya restoran nih, Ya. syaratnya apa sih? Misalnya kayak jenis restoran kan rumah makan, kafe. Apakah ada syarat misalnya modalnya sekian kah? Misalnya harus punya tanah sendiri kah atau apa gimana tuh Pak Kabit? Baik Pak Camat, lanjut Pak Camat. Tapi menarik tadi yang sampaikan Pak Camat sebelum agak mundur sedikit kaitan dengan reklame tadi. Itu betul. Alhamdulillah pada hari ini kami mendapat respon yang sangat positif dari Pak Camat. Biasanya kalau di tempat lain itu di daerah lain gitu jauh di sini tuh kecamatannya nggak mau Pak. Karena Di luar. di luar Pemda Kabupaten Tangerang. Oh, Pak. di luar. Saya belajar di mana gitu. Nggak mau dia katanya. Iya. Nah, itu bukan tugasnya kami, tugas Bapenda itu. Karena Bapenda kan ada insentifnya, jadi kami nggak mau. Kata. Alhamdulillah ini mau banget ini. Kami Oh iya, ayo apresiasi kita banget ini. pajak itu kan Tanpa dukungan kecamatan Ini, kami apa agak namanya? timpang nih Pak Camat. iya. Karena kesadaran masyarakat, ya kami tidak menyalahkan masyarakat, tapi kami ingin terus masyarakat itu semakin hari makin tahu bahwa yang kata Pak Camat tadi, pajak itu untuk kembali ke masyarakat juga Iya, untuk iya. pembangunan. Nah nanti kalau soal syarat Pak Camat, nanti bisa ditanyakan, saya bawa ini Ibu Haji Lilis, tapi saya jelaskan lagi tupoksi kita yang baru yang pertama tadi WAS tadi, WAS. pengawas. Nah, ada yang kedua lagi Pak Camat nih, yang tupoksi bidang wasdal nih yang belum nih, yaitu yang penggalian tadi yang Pak Camat bilang nanti. Penggalian. Ya. Dan pemeriksaan pajak. Oh. Nah, ada Pengurisan pajak ke sini atau ke di sini? sini. Oh. Nah, ini pengawasan. Kenapa ke sini? Nah, Lebih dekat aja, lebih Pak. dekat lebih aja. dekat. Pengawasan. Kirain ini pemeriksaannya gitu. Enggak. Enggak, Kalau Pak. tukar blokir bahaya. Ini pusing. Jadi lanjut Pak Camat, itu nanti dijelaskan oleh Bu Haji Lilis. Saya mohon bantuannya penjelasan kaitan syarat-syarat bagaimana sebuah usaha bisa kita kategorikan wajib pajak untuk resto tadi. Tapi tupoksi kami yaitu Pak Camat. Pertama pengawasan melalui teknologi alat namanya perekam data maupun secara kasat mata ya. Kemudian juga penggalian itu yang tadi penambahan. Bersyukur kita tadi sepanjang jalan kami lihat memang banyak usaha-usaha resto kafe itu yang kami yakini mungkin belum kami sentuh ya. Tapi pada kesempatan ini Udah disentuh belum, Ibu? Yang di sentuh. sini? Kayaknya belum ya. Sudah Pak, ada yang disentuh. Ada. Contoh itu Pak, Abah Cianjur Pak. Ah, ya, Abah Cianjur sudah ada. Makasih Oh, nih yang di buat- Cadas. Iya. Ya, Abah Cianjur Sudah Udah disentuh? Sudah Nah, masuk yang lain Pak. kayaknya luas Pak. Kan Tangerang luas Pak. Kelapa Hijau. Udah disentuh juga. Kelapa hijau udah tuh. Terima kasih tuh. Nah, yang pemeriksaan Pak, nanti kalau wajib pajak nggak patuh nih, ini kategori wajib pajak nggak patuh nih, atau nggak jujur ya, itu ke Om Peri sama Bu Fira diperiksa dan di punishment di situ, sanksi administratif, Oh. di stempel lah. Galak berarti ya? Galak, Pak. Jadi kalau Di ketemu seragamnya, saya Pak. mah nggak diperiksa Pak. Saya mah dialog. Iya. Dirayu sama saya. Oh, pelaku usaha. supaya bayar pajak. Tuh, daftar ke Supaya kita. jadi wajib pajak. dulu Oh, Pak. wajib daftar pajak dulu ya. Iya. Setelah jadi wajib pajak Tapi di diawasi. saya mentok ke Pak Ari Pak, Ya. diawasi. Nah, Pak Ari tadi mentok. Ya itu, kaitan dengan persyaratan tadi. Ya. Nah, supaya masyarakat khususnya di Jakarta Selatan tahu, terutama bagi warga masyarakat yang memiliki usaha restoran, rumah makan, kafe yang memang sudah masuk dalam kategori wajib pajak. Gimana tuh Ibu Lilis ya? Siap Bapak.
Sebetulnya saya mau nerangin Pak Kabid izin. Siap. Ini kan gurunya saya Iya, Pak. iya makanya. Tuh, Jeruk tapi dan jeruk. takutnya sudah jadi luas ya Pak ya. Tugas Lupa, beliau udah lupa. jadi lupa gitu. Jadi kalau restoran itu Pak Camat izin kan di dalam perda kita itu 5 juta omsetnya selama sebulan. Jadi dikategorikan warteg lah, kafe lah, apalagi rumah makan besar mah udah jelas pasti di atas. Dia yang omsetnya 5 juta. 5 juta. Baru bayar pajak. Baru dikenakan pajak. Daftar. Pajak itu nanti yang 10% tidak menjadi tanggung jawab subjek, tapi untuk ke konsumen. Contoh Bapak makan di McD lah yang Ya bisa. kalau di restoran-restoran gede kan ada 10%. dia di struknya udah ada tax 10%. Nah, itu. Terus service charge sekian persen. Ya. Kan kalau di tempat-tempat lain juga ada yang belum mengenakan tuh. Itu gimana tuh? Padahal dia sudah omsetnya 5 juta. Nah, kalau sudah kita kan pasti akan himbau Pak ke pelaku usaha itu. Nah, nanti kalau memang mereka tidak mengerti terus, berarti kan tidak membantu pemerintah Kabupaten Tangerang, karena kan pembangunannya itu kan dari pajak itu kan yang dibayarkan. Siap, Pak. Gitu. Nantinya tadi saya bilang, Pak Kabid bilang kalau di saya itu adalah ekstensifikasi dengan pelaku usaha yang baru, nanti yang mengawasi ada Pak Ari dan Pak Ferry. Kalau sudah ketemu Bapak ini nih, izin ibu-ibu, bapak-bapak para pelaku usaha, mukanya Bapak Ferry ini ada pemeriksaan pajak. Oh, diperiksa. Diperiksa itu Pak, nanti Pak kan sudah meluas kalau periksa. Berarti berat juga ya. Waduh. Itu, Pak. Berat. Tantangan. Makanya hati-hati nih. Para pemilik usaha jangan sampai nanti yang apalagi yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak ya. Kalau yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak diperiksa nggak? Periksa, Pak. Periksa. Belum ditetapkan juga. Karena ada beberapa wajib pajak terutama restoran yang dia belum Sudah jadi wajib bandel. pajak tapi sudah mengenakan pajak juga Kadang ada yang- kepada konsumen. Nah, itu Itu yang udah mengenakan pajak, tapi yang belum mengenakan pajak nih, dia belum jadi wajib pajak. Diperiksa nggak kira-kira? Secara omset lewat dari 5 juta pasti harus, karena kan berarti kan tidak mengindahkan Nah, perda kami oke. Pak. Sekarang daftarnya gimana nih? Daftarnya misalnya persyaratannya apa segala macam. Daftarnya persyaratannya itu cukup KTP. Kalau ada NPWP ya Pak, kalau ada yang izin misalkan dari kecamatan domisili, itu aja sih Pak. Kalau Syaratnya? mudah Pak. Kalaupun nanti para pelaku usaha susah untuk ke Tiga Raksa, ke kantor kami, mau ditaruh di sini ya kami yang datang ke sini Pak, jemput bola. Sekarang ini ada para pelaku usaha nih Pak di sini yang nonton podcast Bapak nih yang keren ini. Oh saya nih salah satu tadi mungkin ya ada ibu-ibu yang tadi kita makan ketemu dengan kita. Mohon izin saya tidak sebutkan. Ngelihat kami kalau memang belum daftar bisa nih datang ke kecamatan, Pak Camat kontak kita datang Pak. Kita jemput bola. Jemput bola Pak. Pak Camat. Jadi saya ngontek dulu. Boleh. Atau Bapak sekali-kali ke sana. Kan teknologi handphone kan. Oke, gini. Ini mumpung. Upaya yang tadi sepatan kan kalian sudah barangkali lewat ya Pak? Iya, Kabid lewat. Nah, Kita tadi lewat mana Ibu? lewat Cadas. Nah, dari Cadas sampai Kabengbat kan kelihatan tuh. Kelihatan banget. Ya. Potensi jelas. Nah, upayanya apa nih? Kan potensi. Nah, tinggal kita upayanya apa nih? Izin Pak, mungkin saya bisa tambahkan. Iya. Kalau berkaitan dengan upaya, tentu saja awal-awal kita harus mensosialisasikan dulu. Karena yang namanya wajib pajak itu, ini pajak nih ya. Dari sisi petugas pajak sesuatu yang dirindukan Pak Camat. Dari sisi ya? wajib pajak dibenci. Karena pajak itu begitu. Ini falsafah pajak Pak Camat nih. Jadi kita maklumilah semua itu. Jadi kita harus gabungkan combine itu Pak Camat. Jadi kita nanti mensosialisasikan. Ya ini alhamdulillah nih ada podcast ini, kami sangat appreciate banget menjadi bagian yang media medsos yang sangat efektif di zaman ini. Yang bisa memberikan viralisasi ya, bukan viral ya. Viralisasi. Ya, bukan jadi viralisasi. terkenal nih sekarang. Artinya pasti akan dari mulut ke mulut menjadi tahu bahwa ternyata kami berusaha ini tidak hanya usaha mencari keuntungan semata, tapi ternyata ada kewajiban pajak, Pak. Nah, kalau teknisnya gampang sebenarnya Bapak Ibu. 10% dari omset dikalikan 10% itulah pajaknya.
Kalau di struk gimana? Kalau yang masih manual, itu tambahin aja misalnya harga total misalnya 100.000. 1.000 Tambah 10% berarti 10.000. Jadi harga yang dibayar 110.000. Nah, ini nih Itu sederhana sekali sebenarnya. kalau di mall itu, di mall, kemudian di area-area bisnis lah katakanlah, mungkin juga udah Paham, ya. mengenakan ya, udah mengenakan pada saat kita makan langsung di struknya. Nah, ini kan di kita nih Manual ya Pak. Iya, banyak kan manual. juga. Nah, ini gimana nih upaya kita nih? Nah, Itu mungkin izin dari menambahkan Pak untuk yang WP baru nih, yang untuk ini kita kan juga izin Pak Kabit ya, ada alat BTP itu Pak. Nah di situ juga kita bisa mengenalkan struk Pak, struk yang bisa melaporkan sekalian dengan wajib pajaknya, omset dan pajaknya. Jadi wajib pajak itu bisa melaporkan sekaligus dapat alat tuh Pak, nanti BTP itu Bluetooth Thermal Printer. Jadi nanti kita bantu input untuk menu-menunya, harganya, nanti teksnya pun langsung bisa tertulis Pak. Wah, bukan main kalau gitu nih ya. Iya, Jadi Nah, ini serba tinggal ini online aja nih, bisa tinggal Koordinasi sebenarnya. kapan nih Iya. teman-teman Wasdal mau ke sini. Siap kalau gitu. Udah di sini Karena- saya, Pak. Kita bikin ini gerai juga bisa di sini. Buka gerai bisa Pak. Ya, Daftar di sini. Diundang. tadi kan ada sosialisasi nih. Ya, betul harus. Nah, apakah misalnya kita beri sosialisasi dulu, apakah itu edaran kah segala Bisa, macam, seperti kemudian mungkin kan ada beberapa tahapan ya, Iya, kaitan betul. dengan penggalian. Ya. Nah, Bisa Pak. iya, jadi Diundang. ini mumpung tadi tadi sekalian podcast potensi. Nah, Iya. kalian juga nanti ke depan barangkali harus dijadwalkan di sini karena potensinya juga kayak KP kan banyak tuh ya. Banyak. KP mungkin juga ada yang sudah juga, ada juga yang memang belum Iya. tadi belum ngerti kah atau memang kita belum tahu. Nah, Biasanya izin, kalau dulu kan kita selalu ada sosialisasi Pak, karena dengan adanya pandemi kemarin kita tidak ada sosialisasi untuk mengundang seluruh pelaku Di usaha suatu tempat, dan ya. di suatu tempat di kecamatan biasanya. tapi bisa dijadwalkan Pak nanti sekalian diumumkan. aula ya? Enggak di Iya. sini diumumkan Oh, sekalian nih diumumkan kapan Bapak jadwalnya. Jadi pada saat misalnya ke sini nggak kaget kan, ini udah Iya. siapa nih gitu. Bisa. Sekalian nanti himbauan Pak, silakan Pak, nanti kaitan dengan penggalian Pak, silakan. Kapan? Mulai tahapannya kapan? Supaya pada saat nanti dijadwalkan turun ke sini, Ya. Yang pada udah siap semua. nah tadi Siap semua. mudah-mudahan Syarat-syarat. mereka pada lihat kan. Ya, ini terima kasih nih Pak Camat nih atas kesempatan dan peluang fasilitasi kaitan dengan sosialisasi ya. Tentunya kami pasti menyambut dengan antusias nih karena memang awal dari pajak itu memang sosialisasi yang masif. Namun kami juga mempunyai pengalaman nih wajib pajak ya, pernah kami bikin gerai ya yang datang cuma 2 orang Bapak. Oh. Ya kalau karena itu tadi pajak itu dibenci itu begitu disuruh bayar pajak pada nggak mau datang daftar. Padahal kita udah ngundang 1.000 Pak Camat. 1.000 kita sebar kertas undangan kalau nggak salah ya. Yang datang di gerai cuma 2 karena yang lainnya ogah karena katanya aduh Pak kalau saya Membebani dipajakin, lagi ya, membebani nanti gitu. Ya. harga makanan mahal. Ternyata Porsinya kendalanya dikurangin di situ sih, padahal Pak Camat. solusinya Padahal. selalu ada. Tidak mesti harga dikurangi, tidak mesti menjadi tidak laris. Ya. Nah, itu kami nanti coba jadwalkan informasikan ya. Oke. Karena kami meyakini dengan sering kita kasih sosialisasi kesadaran pajak itu makin lama makin tumbuh. Perlu diketahui nih Pak Camat nih, Iya. kami juga menggandeng Universitas Indonesia ya. Jadi mereka itu pernah survei di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. Tingkat kesadaran wajib pajak kita itu kalau di skala 100% itu baru 32% Pak Camat. Berarti masih ini ya, masih jauh ya. Jadi dari 100 orang 32 orang yang sadar. Tapi belum jujur. 32 ini sadar pajak itu mau bayar pajak tapi belum tentu rupiahnya jujur. Jadi pajak itu sadar dan jujur, taat dan jujur. Nah, 70-nya sekian itu nggak sadar dan nggak taat. Itu bukan nggak mau, ternyata menurut UI karena keterbatasan informasi, kemudian keberatan dengan rupiahnya Pak Camat. Jadi tentunya namanya pajak tadi pelan tapi pasti nanti Bapak Ibu punya usaha nih ya,
pasti kami datangi untuk potensi karena masyarakat ini kan makin banyak usahanya ya. Iya. Dan kemudian juga pembangunan semakin butuh dana ya. Bahkan primadona nih Pak, pajak nih Pak, primadona. Nah, lain halnya kalau PBB Pak. Kalau PBB kan setiap tahun dapat SPPT massal dicetak ya. Nah, itu mau nggak mau dia harus bayar itu. Karena kalau udah datang dari RT-RT-nya dianterin. Kalau ini kan nggak mungkin dianterin ke RT-RT yang namanya Himbauan sudah sih Pak. himbauan nggak mungkin kita bawa sampai ke restoran. Nah, kalau di sini udah dikasih himbauan belum? Sudah didata. Udah, Pak. Sudah Pak. Di sini udah. Udah. Tapi Animonya untuk basis tindak lanjut sih belum karena ada nomor tindak telepon lanjut nggak door to door gitu, apalagi tadi saya tertarik dengan apa? BTP. BTP. Ya. Ya itu tadi BTP itu bagi yang sudah ada minat animo untuk mendaftar sudah menjadi pasti WP. kami bimbing Pak Camat. Bahkan kami kasih solusi yaitu dilatih dengan alat yang lebih tidak manual lagi dengan alat BTP tadi. Itu hanya khusus kepada yang sudah benar-benar interest untuk membayar pajak. Jadi harus ada interest timbal balik dulu nih Jadi dari pinjamkan wajib selama- pajak. Ya memang tadi lah tingkat kesadaran masyarakat memang berbeda-beda lah. Ada yang memang tinggi, ada yang Biasa biasa-biasa. aja ya. Tapi meskipun demikian ya kita jangan putus asa lah ya Siap. untuk terus menggali, karena memang tadi pajak itu menjadi salah satu primadona Betul. untuk pembiayaan di Pembangunan. Kabupaten Tangerang, bangunan Kabupaten Tangerang. Apalagi tadi ada BTP tadi. Ya mungkin perlu waktu ya. Betul. Pada saat sekali dua kali. Tapi udah ya, Bu Lilis ya, udah kesini ya. Sudah. Nah, rata-rata restoran yang ada di sepanjang. Kendalanya apa itu? Ya itu tadi Pak yang sampaikan Pak Kabid, karena boro-boro dikenain pajak Bu, katanya takutnya sepi, gimana? Padahal kan sekarang kan masyarakat kan udah pintar-pintar Pak, kan kita makan dengan 10% ya tadi bilang 100.000 tambah 10.000 kan nggak berat, tapi 10.000 dari satu orang makan berapa restoran itu kan lumayan Pak untuk ke kabupaten. Jadi potensi restoran di Sepatan masih jauh ya? Cukup mengembirakan Cukup kalau potensi mengembirakan, karena Pak. kami Abah terus Cianjur terang Maksudnya yang udah masuk gitu. belum Pak, Udah belum. besar apa gimana? Belum. belum. Kontribusinya nih Sepatan contohnya ada berapa resto, kontribusinya baru berapa persen sih kira-kira? Jujur Pak, ini masih kecil Pak Sepatan. Masih kecil ya? Kecil. Karena kita masih terfokus ke daerah-daerah yang selatan ya. Yang daerah Kantong-kantong ini ya yang area ekonomi lah. Iya. Ekonomi itu Pak, Seperti SMS, Limpo, lebih banyak di situ ya? Citra, ya Gading, Banyak Kelapa Kelapa Dua, Dua, sama Pagedangan. yang baru nih Lavon dengan Fik. Oh. Nah itu memang ada potensi yang besar. Tapi kami tetap berharap potensi dari Sepatan ini juga ya, kedepannya ya sangat kami harapkan untuk menambah pundi-pundi keuangan daerah kita kan ya. Oke. Karena kan pastinya ada potensi Pak. Ini kalau kembali ke kata teman-teman dari UI itu, kalau nggak salah dikoreksi ya, potensi kita itu Pak, kalau menurut hitungan mereka tuh dari pajak daerah aja tuh 5 triliun Pak. Sementara kita baru mencapai 2 triliunan ya. Berarti masih ada yang kita harus gali 3 triliun. Nah itu mungkin termasuk di dalamnya dari Sepatan. Oh iya. Banyak ya. Ya, terutama di reklamasi. Kalau di pemeriksaan sendiri gimana nih? Kalau di pemeriksaan secara singkatnya sih paling saya izin bisa menjelaskan. Pertama, pemeriksaan itu kan ada yang sudah menjadi wajib pajak dan yang belum menjadi wajib pajak, yang itu yang jadi objek pemeriksaan kami. Yang kedua juga ada pemeriksaan ini akan masuk ke ranah kami di pemeriksaan jika di pengawasan ataupun di bidang di subitnya Pak Ari ataupun nanti di penagihan wajib pajaknya tidak patuh, dalam arti sudah diberikan surat ada piutang misalnya sudah diberikan tagihan 1 kali 2 kali maka masuk ke pemeriksaan. Begitupun di pengawasan ada keanehan dari alat tadi kan baru BTP ya, tapi di kami juga ada di Pak Ari ini ada yang namanya tapping server atau tapping box yang dimana bidang Wasdal ini juga memonitor secara real time transaksi di wajib pajak itu yang udah dipasang ya? Yang sudah dipasang. Nah, kalau misalnya terjadi keanehan ataupun terjadinya ada margin data yang dilaporkan oleh wajib pajak, karena kan wajib pajak ini melaporkannya secara mandiri Pak ya.
rata-rata ada yang self assessment. Oh iya, pajak itu ada office dan self ya. Ada yang office dan self. Tapi kalau yang resto mah self ya. Self, resto, hiburan kan self semua. Yang melaporkan sendiri. Nah, Kalau PAT self atau apa? kalau PAT Office, SKPD itu ada di UPT. Office Pak. ya? Office. Kalau sepatan berarti masuk ke wilayah UPT pajak daerah wilayah 4, ada di kantor kecamatan Paku Haji. Paku Haji. Kantornya. Itu nanti ya di sana untuk pengurusan PBB dan BPHTB dan reklame tadi Pak. Jadi kalau kecamatan itu ada kewenangan umbul-umbul dan kain, maka bisa berhubungannya langsung dengan kantor UPT, kantor wilayah kami di Bayar pajaknya. bayar pajaknya, ada bank BJB-nya juga, kemudian daftar pajaknya juga. Oke. Tapi balik lagi ke pemeriksaan lebih kepada untuk tindakan terhadap kepatuhan wajib pajak saja sih Pak. Memastikan bahwa ya, yang bersangkutan patuh atau ya, enggak. sesuai dengan SOP-nya berdasarkan regulasi. Dari mana ngelihat tidak patuhnya? Dari monitoring. Kalau ada yang monitoring. tidak ada monitoringnya gimana? Kalau semua wajib pajak pasti kami monitor semua Pak. Enggak kan, kalau ada yang tadi ada BTP, ada tapping server dan sebagainya. Itu udah dipasang semua belum Pak? Belum Pak, Belum, tapi Pak. nambahkan Pak, ikan secara kasat mata bisa kita. Oh, bisa dilihat. Ada intel, dalam penting ada intelnya kita Pak. Oh, di kita ada Intel. Ada intelnya Pak. Aduh Pak, makanya orang pajak yang pemeriksaan nih Bapak Ibu nih itu punya jiwa intel. Punya jiwa Intel. Aduh, ini kafe ini kayaknya rame nih, tapi pajaknya kecil nih. Ini ada apa nih? Jadi dia Jadi suka ngintai. suka ngintai ya. Suka ngintai. Jadi kalau kami di Bapak kalau ngopi malam Ngintai. ke Nah, Intel. iya. Saya tahu Bapak ngopinya di mana. Nah, iya itu. Bapak kalau ngopi di mana, struknya foto aja Pak, tanya. Iya. Ini udah jadi pajaknya bagus nggak? Nah, iya. kita langsung cek Pak. Langsung Nah, gitu. Bapak dalam kalau arti makan kan- dimanapun, Oh gitu ya. foto kirim aja. Kita kan udah semua untuk ngeceknya juga ada aplikasi-aplikasi yang enak, yang enak bisa kita gunakan dimanapun gitu. Dalam arti kita di luar jam kerja pun bisa kita langsung buka pakai handphone. Ya. Ada Siwasjada nih. Ya. Oh. Kami ada aplikasi Siwasjada. Jadi ya menghimbau juga kepada para wajib pajak untuk jangan coba-cobalah untuk main-main dalam melaporkan pajaknya. Karena ya itu tadi, kami jiwanya aja untuk di Wasdal setiap makan dimanapun, terutama di Kabupaten Tangerang, pokoknya ngelihat struk, minta struk kita cek, minta struk kita cek. Oh, begitu. Jiwa ya. Belum intel lagi- tadi, Pak. belum lagi Jiwanya. ini. Jiwanya udah ya. Intel Jiwanya. muncul jiwa intel ya Pak. Belum lagi laporan-laporan dari Hebat ini, masyarakat. udah terbangun Pak. ini. Udah terbangun. Udah, Jadi udah memang jiwa Intel ya, jiwa ngintai ya. Intel Pak. Jiwa makan terus. Jiwa makan. Oh, itu otomatis itu kalau makan. jadi kalau bisa dibilang pengawasan dan atau monitoring kami terhadap wajib pajak tidak ada jam kerja, Pak. Iya. Nah, dalam arti ya bisa selama WP itu buka dan kami ada di lokasi, ya itulah pengawasan kami gitu. Udah pernah meriksa belum kesempatan? Untuk tepatan kami reklame, Pak. Nah, Terutama billboard dan Betul Pak. apa namanya? Billboard. Billboard. Ya, Oh. itu sudah Diperiksa. ada laporan dari kantor UPT, kita periksa, kita panggil. Cuma kan itu langsung kita panggil ke vendornya, dalam arti ke pihak advertising. Gitu. Alhamdulillah kalau untuk yang restoran belum, tapi akan. Udah itu aja. Oke. Ini cukup jelas nih barangkali ya, masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, terutama bagi para pelaku usaha restoran terutama, kemudian juga bagi para IO yang bergerak di bidang reklame. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana proses tugas dan fungsi Wasdal itu melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan, juga bisa menggugah ya para pelaku usaha, baik itu restoran, kontrakan, reklame yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Amin. Sekali lagi terima kasih nih Pak Kabid Sama-sama, Wasdal, Pak ini Camat, udah kami sangat terima luar kasih. biasa Salam penjelasannya. pimpinan Itu Pak Ari, terima kasih selaku Kasubid Epwas. Ibu Lilis, terima kasih. Bisa Jadi nanti saya tunggu nanti actionnya ya. siap. Saya tunggu actionnya di sini. Pak Peri juga ya
ditunggu actionnya karena banyak potensi-potensi yang memang harus Betul. digali. Jadi ngegalinya jangan di kota terus, karena di desa juga banyak yang harus diunggah. Ya, Bener, karena bener. banyak potensi-potensi yang memang harus didorong untuk taat wajib pajak. Kalau di kota mah tingkat kesadarannya sudah semakin tinggi. Di kota, di desa, bukan desa ya, di Sepatan tadi himbauan sudah, kan tantangan nih. Tantangan. Bagaimana yang memang nggak mau, dorong supaya mau, karena pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Ya, Ada sanksinya. pastinya itu. Itu kata Pak Kabid Wasda. Sekali lagi terima kasih atas segala Sama-sama, Pak kehadirannya, Camat. atas segala apa namanya beberapa hal yang berkaitan dengan pajak, kaitan dengan pengawasan, kemudian intensifikasi, extend dan pemeriksaan. Terima kasih atas segala kehadirannya. Kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Tangerang Gemilang. Sepatan Kini. Podcast Hijabrik Cepat, semakin dekat dan tepat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Oke. banyak luar biasanya. Siap. Kang Ari, nuhun, Teh, nuhun. Pak Kopinya juga Ferry. enak banget nih. Nanti kita ngopi lagi di ini ada kenang-kenangan. Oh, Alhamdulillah.